my God, nanti kita potong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12, akuntansi sektor publik. Di sini kami dari semester 5 akan menjelaskan tentang perencanaan Partai Keadilan Sejahtera. Tentunya di sini tugas diberikan oleh dosen kami, dosen pengampu ASP, Ibu Oriza, dan juga nantinya kita akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami sampaikan. Next. Di sini anggota kelompok kami ada Kemilatul Ulfa. Halo Ulfa. Hai. Dan Mi'rotin Ivanasari. Hai. Dan Priscelia Bella. Halo. Oke, dan saya sendiri Adi Kurniawan. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan ke teman-teman semua dan Ibu Oriza. Silakan teman-teman. Di sini untuk pokok pembahasannya ada yang pertama latar belakang, yang kedua profil Partai Keadilan Sejahtera, yang ketiga ada rencana kerja PKS, yang keempat ada rencana kerja yang kami pilih, yaitu rekrutmen anggota partai, dan yang terakhir ada rencana keuangan Partai Keadilan Sejahtera. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Next. Organisasi sektor publik memiliki peran penting dalam proses perkembangan ekonomi di Indonesia melalui kualitas program dan perencanaan yang baik. Salah satunya adalah partai politik. Perencanaan strategi akan membantu partai politik untuk memahami bagaimana mencapai sasaran dan tujuan, juga sumber-sumber daya yang akan diperlukan untuk menerapkan rencana itu. Fungsi dari perencanaan adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbedaan persepsi ataupun tujuan organisasi. Misalkan dalam hal kebijakan, jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar politik yang ada, ketentuan standar politik itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, perlunya perencanaan yang baik sebagai salah satu cara mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada dalam organisasi sektor publik, khususnya partai politik. Next. Selanjutnya, profil Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 bertempat di lapangan Silang Monas, Jakarta. Pada tahun yang sama, PKS ini juga disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketua umum partai ini yaitu Dr. Randes Haji Jazuli Juwaini, RCMA. Untuk visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera ini yaitu visinya menjadi partai Islam rahmatul lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Misinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mengokohkan solidaritas partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka agar mampu menjalankan fungsi edukasi, advokasi, kaderisasi, kepemimpinan, serta menerapkan sistem manajemen partai modern untuk meningkatkan sinergi kinerja dan kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan
kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup, serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang produktif, inovatif, dan patriotik. Yang keempat, memenangkan pemilu 2024 dan meningkatkan kontribusi partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan dan pengembangan kerjasama internasional untuk memperkokoh posisi Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu ada rencana kerja partai politik. Di mana rencana kerja untuk partai politik ini adalah kami mengambil Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Untuk data yang kami ambil itu adalah rencana kerja atau program kerja pada tahun 2021. Di mana untuk tahun 2021 ini Partai Keadilan Sejahtera ini memiliki berbagai macam rencana. Di antaranya yang pertama ada rekrutmen anggota partai nasional. Yang kedua ada konsolidasi internal partai. Yang ketiga ada gerakan mentoring UMKM nasional. Yang keempat ada Sekolah Cinta Indonesia. Yang kelima ada PKS Membangun Desa. Yang keenam ada Sekolah Etik Indonesia. Yang ketujuh ada Gerakan Tanggap Nasional Bencana. Yang kedelapan ada Penguatan Demokrasi. Yang kesembilan ada Silaturahim Kebangsaan. Yang kesepuluh ada Silaturahim Tokoh Nasional. Yang ke-11 ada Gerakan Sadar Lingkungan, dan yang terakhir ada Pelayanan Informasi Publik atau PPID. Di mana dalam program rencana kerja ini, Partai PKS ini telah melakukan semua programnya, mulai dari yang pertama yaitu ada rekrutmen anggota sampai ke pelayanan informasi publik, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya dokumentasi yang bisa kita lihat sendiri pada website resmi Partai PKS. Seperti itu. Selanjutnya, ada rencana kerja khususnya pada rekrutmen anggota partai yang kita ambil untuk sebagai objek. Partai politik ini dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik, baik ketika membentuk pemerintah atau ketika partai sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik ini diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik ini yaitu rekrutmen politik, di mana dalam ini dijelaskan PKS adalah sebagai sarana rekrutmen politik, di mana rekrutmen politik ini di mana dalam rekrutmen politik ini masuk dalam perencanaan atau program kerja PKS. Rekrutmen politik ini merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi pada kandidat, serta membangun relasi antar partai dengan masyarakat sipil. Dengan adanya rekrutmen politik ini, dimungkinkan terjadinya rotasi calon mobilitas politik. Untuk pola rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera dibagi menjadi dua, di mana ada pendekatan secara personal atau individu, dan ada pendekatan secara kelompok atau organisasi. Yang pertama ada pendekatan personal, di mana partai politik PKS ini melihat keaktifannya dalam berpartisipasi dalam kegiatan keislaman partai yang dikelola oleh PKS itu sendiri, seperti keluarga, kelompok pengajian, rihlah, dan kepanduan dan seminar. Serta yang selanjutnya yaitu pendekatan kelompok atau organisasi, di mana PKS bekerja sama dengan organisasi sayap partai, sehingga partai dapat melihat calon kader itu apakah bisa memanfaatkan kelompok ini dengan mendapatkan kader yang memiliki potensi yang sesuai dengan visi misi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya rencana keuangan Partai Keadilan Sejahtera.
Dalam menjalankan kegiatannya, partai politik ini tentunya memiliki pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, partai politik ini pastinya akan mempunyai pengeluaran dalam menjalankan organisasinya yang harus memiliki pendapatan yang akan mendukung program-program dari partai politik tersebut. Nah, mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, di mana keuangan partai politik bersumber dari yang pertama ada iuran anggota. Nah, iuran anggota ini merupakan pendapatan partai politik yang dipungut dari seseorang yang memiliki keanggotaan dari suatu partai politik tersebut. Lalu iuran anggota yang akan menjadi sumber pendapatan partai politik itu tidak dibatasi secara tegas oleh peraturan perundang-undangan mengenai jumlah besaran yang harus diberikan oleh seseorang anggota kepada partai politiknya, termasuk batas besaran maksimalnya. Yang kedua, ada sumbangan yang sah menurut hukum. Nah, sebagaimana sumber pendapatan yang kedua ini diatur beberapa hal mengenai pelaksanaannya. Pengaturan dimaksud tercantum pada pasal 34 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa sumbangan yang sah menurut hukum berasal dari yang pertama, perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam anggota dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Yang kedua, perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai 1 miliar rupiah per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. Yang ketiga, perusahaan dan atau badan usaha paling banyak senilai 7 miliar 500 rupiah per perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran. Dan yang ketiga yaitu bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Sumber keuangan yang terakhir ini adalah sumber keuangan yang memiliki pengaturan yang kompleks mulai dari pembagiannya, pemakaian atau penggunaannya sampai dengan pertanggungjawabannya. Berdasarkan pasal 34 ayat 3 UU nomor 2 tahun 2011 pasal 3 peraturan pemerintah tentang bantuan keuangan kepala partai politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 83 tahun 2012, bantuan keuangan dari APBN atau APBD itu diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada DPR atau DPRD secara proporsional dan sesuai dengan yang pertama, bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada DPR RI. Yang kedua, bantuan yang bersumber dari APBD provinsi kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada DPR daerah provinsi. Yang ketiga, bantuan yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada DPR daerah kabupaten kota. Bantuan keuangan partai politik pada daerah ini dialokasikan tiap tahunnya melalui APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan atau kemampuan suatu daerah. Next. Partai politik ini wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD. Nah, pada PKS ini sebagai partai politik seharusnya membuat rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik serta realisasinya untuk dijadikan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban. Next. Baik, selanjutnya yaitu rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik. Di sini untuk rencana penggunaan dana bantuan itu terdiri dari dua komponen yang kami sebutkan. Yang pertama ada pendidikan politik dan yang kedua ada operasional sekretariat. Di sini untuk yang pertama pendidikan politik tentunya setelah rekrutmen tadi yang dilaksanakan di rencana kegiatan itu pastinya ada pendidikan politik. Karena apa? Di sana di partai, suatu partai tentunya untuk menjalankan operasional, untuk kegiatan selanjutnya, pasti untuk orang-orang yang masih baru ataupun masih terjun dalam dunia politik perlunya adanya pengenalan dan sedikit pengetahuan tentang bagaimana politik dan perpartaian, jika kami sebut itu di Indonesia berjalannya seperti apa. Jadi di sini untuk komponen pertama pendidikan politik itu sebesar 6.500.000 dan untuk volumenya itu 12 bulan atau 1 tahun. Dan yang kedua itu ada
Operasional sekretariat itu juga 12 bulan. Di sini terdiri dari 4 komponen. Mungkin bisa next. Untuk operasional sekretariat yang pertama itu ada administrasi umum sebesar 3.600.000. Di sini administrasi umum itu terdiri dari keperluan ATK, rapat, perjalanan dinas, sampai dengan honor tenaga administrasi. Di sini mohon maaf untuk nominalnya itu 3.600.000.000 dan untuk pendidikan politiknya tadi sebesar 6.500.000.000. Dan di sini juga yang kedua ada langganan daya dan jasa sebesar 1.193.663.000. Di sini untuk langganan daya dan jasa itu ada telepon, air minum, jasa pos dan giro, surat menyurat, dan media cetak dan elektronik. Untuk yang ketiga ada pemeliharaan data dan arsip sebesar 1 juta. Di sini untuk pemeliharaan data itu ada penyimpanan data elektronik dan data manual. Tentunya memang data-data seperti arsip ataupun berkas yang digunakan sebagai operasional partai. Yang terakhir yakni pemeliharaan peralatan kantor sebesar 100 juta. Di sini ada 2 peralatan, yang pertama alat elektronik sekretariat dan yang kedua ada alat inventaris kantor sekretariat. Di sini bisa dilihat untuk di slide itu peraturan PP nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan pada partai politik, mencantumkan besaran paling sedikit 60% untuk pendidikan politik serta sisanya untuk operasional sekretariat partai. Jadi apabila kita tinjau di tahun anggaran 2020 yang sudah dipaparkan dan didokumentasi oleh partai PKS, di sana memang untuk pendidikan politik sebesar 6.500.000.000 dan untuk operasional sekretaris di sana memang sudah sesuai bahwa untuk pendidikan politiknya 60%. Jadi tidak lebih besar dari 60% seperti itu. Dan pada laporan perencanaan PKS tersebut diharapkan tidak jauh berbeda dengan realisasi penggunaan dana, sehingga perencanaan yang sebelumnya telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Artinya, bahwa dalam perencanaan organisasi publik ini, untuk dana yang diberikan atau bantuan dana haruslah digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Karena apa? Di sana dana yang digunakan untuk operasional partai ataupun untuk pendidikan politik itu memang sangat diperlukan dimaksimalkan dengan baik karena berjalannya suatu organisasi publik itu bagaimana mereka menggunakan dana dengan sebaik mungkin, bukan untuk kepentingan profit oriented. Jadi mereka memang benar-benar diberikan dana, ada pasrah dari pemerintah atau bantuan lain, dan untuk digunakan sebagai operasional dan untuk keberlanjutan partai tersebut. Seperti itu. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, tentang perencanaan Partai Keadilan Sejahtera. Di sini kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas kesempatan dan tugas yang telah diberikan kepada kami, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di sini ada Mirotin Ivanasari dan Priscilia Bella Liana dan Kamilatul Ulfa. Di sini kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.